Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku di Share Insight dengan materi dimensi psikologi konseling menerima tanpa syarat. Nah, menerima tanpa syarat ini apa sih teman-teman? Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita cerita dulu. Sebelum kita masuk, kita seperti biasa ya dengerin lagu, terus check-in. Nah, check-in ini kita, ada salah satu teman kita yang check-innya itu dia bilang kalau dia ingin menjadi sempurna, tapi dia sadar kalau kita tuh nggak bisa sesempurna yang kita mau. Jadi kita memiliki batasan. Untuk kita bukan memiliki batasan, cuma kita harus bisa tahu mana kemampuan kita, mana batas kemampuan kita, di mana kita nggak memaksakan diri kita untuk ke arah yang sempurna, di mana kemampuan kita tuh nggak sampai situ gitu. Cuma kita harus tetap berusaha, tapi berusahanya itu bukan memaksakan gitu. Kalau menurut pandangan aku ya, dari pendapat teman aku kemarin. Nah, selanjutnya kita juga kembali lagi ke mungkin teman-teman masih ingat kali ya, dimana ada sharing, ada PPT Kamira yang ada lingkaran orange itu. Nah di situ dia ngejelasin hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Nah hubungan terapeutik ini apa? Hubungan terapeutik ini, kalau hubungan ini tercipta, akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna di konseling, dan konseling juga akan berjalan secara baik, secara lancar gitu, dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konseling maupun konselor. Nah selanjutnya, sebelum masuk semester 3, semester 2 kemarin, kita tuh belajar tentang 12 teori Vipatus Stratek. Nah, Vipatus Stratek ini, di sini kita mempelajari ya, kalau setiap teori itu punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Nah, dari ciri khasnya masing-masing ini, kita bukan berarti untuk mengkotak-kotakkan teori ini, melainkan kita menjadikan teori menjadi, ya memang menjadikan teori ini lebih tidak mengkotak-kotakan, tapi lebih kayak mengeksplor teori ini gitu. Nah, dari ke-12 teori ini sangat berhubungan banget dengan penerimaan tanpa syarat. Memang nggak ada, memang ini adalah sesuatu yang harus digunakan dalam teori apapun. Kita harus bisa menerima seseorang, menerima diri kita tanpa syarat. Nah, setelah itu kita masuk ke materi di mana kita bisa menerima tanpa syarat baik menerima diri kita maupun menerima orang lain. Nah, menerima tanpa syarat ini kita bisa menerima seseorang yang mungkin belum kita kenal juga secara hangat, secara tulus, karena kan konseling itu kan gak harus dikenal dulu ya teman-teman. Nah, kita harus menerima dia secara hangat, secara tulus, dan kita juga harus otentik. Maksudnya apa? Kita harus bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tunjukkan, baik dari verbal maupun verbal. Nah, itu teman-teman. Dan memang kalau kita pikir-pikir ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini memang ada syaratnya gitu. Maksudnya menerima tanpa syaratnya gimana, terus padahal kan di dunia ini ada syaratnya, kita pakai nanti kita bahas. Nah, di dunia ini sebenarnya ada syaratnya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya kayak gini teman-teman. Jadi kita mau masuk ke perguruan negeri, dan masuk ke perguruan negeri ini kan syaratnya apa coba? Harus punya nilai bagus, terus harus punya prestasi yang tinggi, yang banyak gitu. Nah itu adalah syarat ya teman-teman. Dan selain itu, kalau kita sudah bisa berhubungan dengan baik antar konselor dan konselor, maka hubungan terapeutik tadi akan berhasil. Jadi kita melakukan hal-hal tadi. Tapi untuk menerima tanpa syarat di konseling itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita sebagai konselor dan konseling yang punya masalah, punya problem atau sedang tidak baik saja gitu kan, kita harus bisa mengizinkan mereka, kita harus bisa membuka diri kita untuk menerimanya. Ini bukan berarti kita ya menyetujui apa yang dia lakukan gitu kan, tapi kita menerima reaksi dia. Dia bisa nangis sama kita, cemas, bisa teriak-teriakan gitu ya, selagi itu masih wajar, itu dia bisa meluapkan segala sesuatunya, dan dia bisa meluapkan segala sesuatu maupun hal terburuk yang dia alami saat itu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ya teman-teman, kalau kita pikir-pikir, nggak semua orang bisa menampung cerita orang lain. Maksudnya menampung itu, nggak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, nggak semua orang membuka dirinya
untuk mendapatkan cerita seburuk itu dan menerimanya tanpa memberitahunya lagi kepada orang lain. Karena kalau misalnya di luar ya, di luar konselor, kalau konselor itu kan ada asas kerahasiaan namanya. Dan konselor itu harus bisa menjaga rahasia itu. Jadi apapun yang diceritain sama konselor itu bisa kita rahasiakan. Nah, sedangkan kalau dia di luar sana, ya dia akan cerita dengan orang lain, dan orang lain ya sedikit tidak, kita tidak bisa mengontrol orang lain ini apakah dia akan bercerita sama orang lain. Jadi orang lain ketemu orang lain cerita tentang orang lain. Nah, kita sebagai konselor itu kita harus bisa menjadi tempat untuk dia terbuka. Tapi untuk dia terbuka ini bukan berarti kita mengorbankan diri kita. Kayak kita jadi ikut-ikutan masuk ke situasi dia, ke perasaan dia yang saat dia nangis, kita nangis juga. Terus dia teriak-teriakan, kita teriak-teriak, itu bukan berarti kita mau, itu juga salah satu pengorbanan diri. Terus bukan berarti juga kita ikut mengambil akibat dari apa yang dilakukan kayak gitu. Dan saat kita melakukan konseling terhadap seseorang, kita juga nggak bisa kehilangan diri kita sendiri. Kita juga harus tetap menjadi diri kita sendiri, menjadi selayaknya konselor, menjadi selayaknya diri kita sendiri, tapi dengan sesuatu yang tetap di dalam jalurnya. Dan kalaupun konselingnya membahas tentang hal-hal yang positif ya teman-teman, ya itu ya valid menurut dia, walaupun di aku tuh nggak setuju dengan apa yang disampaikan gitu. Tapi aku harus tetap memvalidkan, aku harus tetap menerima apa yang dia sampaikan. Karena kan di sini kita bukan untuk beradu argumen, kita di sini untuk menjadi wadah dia, untuk terbuka sama kita semua. Nah, selanjutnya, tadi kan aku bahas tuh syarat dan aturan. Syarat di hidup ini ada syarat, memang ada syarat teman-teman. Karena syarat dan aturan itu sifatnya juga membangun ya teman-teman. Ya, mengatur, mengelola, mengarahkan itu adalah salah satu cara untuk membangun, untuk mencapai tujuan, ya nggak sih? Kayak saat kita punya aturan, kita bisa mencapai tujuan. Ya, kayak kita menaati aturan lalu lintas, memakai helm, emang kita nggak pastinya safety, nggak pastinya selamat, tapi setidaknya kita melakukan hal untuk menghindari hal-hal yang di luar kendali kita. Gitu kan. Nah, dan syarat atau aturan ini itu bisa kita terapin juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak kita harus bisa mengatur untuk bisa mencapai sesuatu. Itu juga adalah syarat loh teman-teman. Dan saat kita bisa mengatur, kita bisa mengendalikan diri kita. Ya nggak sih? Saat kita bisa melakukan aturan-aturan itu, kita bisa mengendalikan diri kita. Lalu syarat, nah ada juga syarat konselor ke konseli. Biasanya kita bahas syarat konselor dan konseli. Ya, konselor juga bersyarat ke konseli, di mana kita sebagai konselor itu punya harapan untuk konseli bisa menjawab. Maksudnya gimana? Kalau konselingnya diem-diem aja, kalau bicara terus kita ngapain, lama-lama kan kita juga gonok ya nggak sih? Nah di sini tuh kita harus bisa, kita mungkin bisa melakukan sesuatu di awal dulu untuk lebih rileks, untuk konseli bisa terbuka. Nah ini tuh ada hubungan sama hubungan terapeutik tadi loh. Jadi kalau terapeutiknya hubungan terapeutiknya baik, bisa jadi hal ini tidak terjadi. Bisa jadi karena hubungan terapeutik tadi. Nah berikutnya itu mungkin kita bisa menentukan alur ya. Konselor diharapkan dapat mengikuti alur. Maksudnya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara terbuka, secara apa adanya. Tuh. Dan teman-teman, kita membahas ke konselornya. Ini menarik banget sih kalau menurut aku. Jadi konselor itu sering ke-trigger. Maksudnya ke-trigger sama respon dari konselingnya. Gimana? Kadang ya, orang datang nih konselor. Terus kayak guru BK-nya tuh selalu melayani dia. Selalu dia terus yang ada di konsel. Selalu dia aja yang bilang salah. Terus guru BK bilang, kamu terus yang datang ke sini gitu. Kamu lagi. Bosan ibu lihat kamu. Itu sempat sih, bukan sempat, maksudnya dari cerita-cerita pasti ada. Pasti pernah ada aja yang ngerasain seperti itu. Dan ini tuh ada, reaksi konselor tuh ada 3 tuh. Ada fight,
flight, dan freeze. Flight itu kayak marah, menolak. Kalau flight itu kayak kita menghindari dia. Terus kita membahas hal lain, misalnya dia menyinggung tentang agama. Ya aku nggak membahas tentang agama aja. Kita nggak usah bahas itu, kita bahas yang lain. Itu tidak bisa, teman-teman. Itu nggak baik. Kita harus menerima dia, ya kan? Kita harus menerima dia tanpa syarat. Walaupun kita nggak suka dengan bahasan dia, kita harus menerima dia. Nah, kalau fresh itu tidak memberikan respon apa-apa. Jadi kita cuma sekedar mendengarkan. Itu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, kita juga membahas tentang shaming atau shame. Jadi shame ini adalah memanusiakan manusia lain. Jadi shame ini hampir sama kayak bullying. Dimana seseorang itu merasa kalau dirinya itu tidak dianggap, tidak dicintai, tidak diakui oleh manusia lain, atau tidak diterima mungkin oleh manusia lain. Dan ini salah satu tidak penerimaan tanpa syarat. Ini berarti dia tanpa syarat ya masih. Terus ditambah itu kadang juga orang melakukan stereotip atau labeling sama orang lain. Jadi misalnya misalnya aku temenan sama orang yang mungkin cupu ya, bisa bilang cupu di sekolah. Terus aku jadi stereotip, nanti dia cupu. Nah, itu nggak bisa juga teman-teman. Di situ aku bisa melakukan penolakan sama diri aku sendiri. Bahkan aku bisa merasa kalau aku beneran jadi cupu gitu. Kayak kalau kita dibullying atau kita maksudnya didorong-dorong terus cupu gitu kan, itu bisa ya kita bisa nanam dalam diri dia, gue tuh cupu artinya masih. Jadi kita menolak untuk bereksistensi, kita menolak untuk memberi makna gitu teman-teman. Itu nggak banget, itu sangat disalahkan. Nah, selanjutnya itu mungkin dari syarat-syarat yang tadi seperti yang aku bilang, itu bisa menjadikan kita lebih baik, bisa menjadikan kita lebih teratur lagi. Dan seperti yang aku bilang tadi, respon dari konselor tadi yang fight, flight, dan freeze itu tuh bisa ngerusak konselingnya, tahu gak sih teman-teman? Itu tuh bisa ngerusak. Kenapa? Saat orang datang terus dia bilang kamu lagi gitu kan, nah itu nggak bagus banget. Konseling akan merasa mempunyai masalah baru, konseling akan merasa dia punya sesuatu lagi yang baru gitu, teman-teman. Nah, selain itu ada juga batasan-batasan yang bisa mengatur konseling dan konselor. Batasannya seperti apa? Contohnya yang tadi itu, kita harus bisa membatasi diri kita dari diri kita sendiri aja dulu sebagai konselor. Kita bisa menerima dia, kita bisa membatasi apa respon kita dengan ketidaksetujuan kita akan hal yang disampaikan. Dan selanjutnya itu aku mau kasih tahu beberapa hal yang diterima tanpa syarat. Pertama itu ada nilai konselor. Maksudnya nilai konselor itu apa? Kita nggak perlu setuju dengan apa yang disampaikan oleh konselor. Kita cukup menerima dia, menerima sudut pandang dia, menerima cara dia menyampaikan, pikiran dia. Kita itu aja udah menerima tanpa syarat. Nah, berikutnya dari cara kita bertahan hidup. Jadi maladaptif yang konseling yang dilakukan oleh konselor kita itu bisa jadi cara dia untuk bertahan hidup. Kelakuan dia yang kita anggap aneh bisa jadi cara dia untuk bertahan hidup, teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya gimana nih? Kan? Salah satu contohnya itu kayak gini nih teman-teman. Misalnya ada teman kamu yang lesbi. Kita nggak bisa untuk menganggap dia itu buruk. Memang sih secara moral itu nggak bagus, secara ajaran agama. Dan mungkin di suatu bangsa itu nggak diakui gitu kan. Cuma ya mau gimana? Kalau itu cara dia untuk bertahan hidup, cara dia untuk bisa menjalani hidup ini, kita mau gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa mungkin
membina dia. Mungkin kalau untuk merubahnya itu sulit ya teman-teman, tapi ini harus kita terima. Dan yang berikutnya itu adalah perasaan. Kenal perasaan. Jadi di perasaan ini kita bukan berarti bisa ikut merasakan. Maksudnya bukan berarti dia nangis, kita nangis. Enggak, itu enggak. Tapi perasaan ini lebih ke kita bisa menerima pelampiasan. Dia bisa marah sama kita, dia bisa, maksudnya marah sama kita bukan marah sama kita, maksudnya dia bisa meluapkan kemarahan dia sama kita, meluapkan kesalahan dia, meluapkan segala sesuatu yang ada dalam diri dia seburuk-buruknya, itu kita bisa menerimanya dalam apa adanya. Jadi gitu teman-teman. Nah, setelah itu aku juga mau ngasih sesuatu untuk kita bisa menerima diri kita tanpa syarat. Itu pertama, kita harus kenali nilai hidup kita. Kita harus mengenali makna hidup kita ini apa. Saat kita menemukan makna, mungkin kita akan membuat aturan-aturan. Iya nggak sih? Kayak misalnya, ya makna hidup itu ingin menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang bisa membantu orang lain. Ya udah, aturannya ya harus bisa lapang dada, harus bisa rendah hati. Dan saat kita bisa melakukan hal itu, ya kita bisa menuju makna hidup kita tadi. Kita bisa memaknai hidup kita lagi. Dan kita juga harus punya harapan, teman-teman. Karena harapan ini secara tidak langsung memberikan kita semangat untuk menjadi lebih baik. Dan kita harus sadar juga, harapan kita ini mau kita bebankan kepada siapa. Apa pada diri kita atau kepada orang lain. Cuma kalau membebankan harapan kepada orang lain itu terkadang akan membuat kita lebih memiliki masalah baru yang masih kayak kita. Contohnya ini nggak sesuai ekspektasi kita. Kita bicara lagi tentang ekspektasi. Jadi kadang kita nggak sadar kalau ekspektasi kita itu membuat kita memiliki sesuatu yang tidak baik. Gitu. Dan berikutnya kita juga harus bisa tanggung jawab sama diri kita. Kita menyadari apa yang harus kita pertanggungjawabkan dari makna atau nilai hidup kita tadi. Apa yang kita lakuin, apa yang sedang kita perbuat, kita harus bisa tanggung jawab. Dan selanjutnya kita harus bisa, ini yang paling penting, kita harus regulasi emosi dan pikiran kita, karena ini sulit banget teman-teman. Kenapa sulit? Karena ya ini adalah hal yang banyak orang itu nggak bisa meregulasi, dan aku pribadi itu nggak bisa meregulasi yang sedang pikiran aku. Aku sering terhanyut aja sama keadaan gitu, sehingga gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian aja sharing insight dari aku. Sebelumnya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang pas atau sesuatu yang kurang. Dan kiranya jika ada kekurangan materi, aku minta maaf. Dan semoga apa yang aku sampaikan bisa membantu kalian untuk bisa menerima seseorang tanpa syarat. Untuk menerima seseorang dan menerima diri kita itu adalah sesuatu hal yang indah. Jadi terima kasih sudah tonton. Sampai jumpa. Dadah.